Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menyertaiku selalu. Ku yakin, ku percaya, ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Hore! Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Yes, amin. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menyertaiku selalu. Ku yakin, aku percaya, pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Cayo! Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menyertaiku selalu. Yakin dan percaya, ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Yakin dan percaya, ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktu Tuhan. Yeay. Pujian ini sangat memberkati. Rindu membawakan sekali lagi. Senang banget, dan juga yang mendengar bisa mendapat penguatan, pengharapan ketika kita sedang berdoa,
dan menantikan waktu Tuhan. Percaya deh, waktu Tuhan adalah yang terindah, yang terbaik bagi saya dan Anda. Shalom semuanya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaanmu dan terlalu mendalam. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menyertaiku selalu. Aku yakin kau percaya pada waktunya Tuhan, semua akan jadi indah pada waktunya. Hore! Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya, jangan terlalu menyesal mendalam, tinggalkan semuanya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Yes, segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menyertaimu selalu. Yakinlah dan percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Yes, segala yang terjadi di hidupmu, janji Tuhan menyertaimu selalu. Yakin dan percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Ku yakin, ku percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Puji Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu terkasih, selamat masuk hari yang baru, hari Minggu ini. Hari sebagian besar orang-orang Kristen, orang-orang Katolik, anak Tuhan Yesus datang beribadah. Happy Sunday, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Senang banget di hari yang baru ini, Pastor Andy pakai baju kanker sembuh sehat. Ulang lagi ya. Senang banget di hari ini, saudara-saudara. Ini pertama kali Pastor Andy pakai baju kanker sembuh. Yeay. Saya pakai baju kanker sembuh. Cayo. Kok bisa? Karena ini pemberian yang tadinya berbentuk kain. Kalau saudara masih ingat minggu lalu, ya, itu kainnya yang Pastor jadikan sial itu loh, yang dikasih satu bapak, ya, yang dari Babel Bangka Belitung.
Nah, hari ini saudara-saudara, selain daripada dengar kesaksian, Bapak itu kankernya sudah aman dari tubuhnya, puji Tuhan. Lewat doa-doa, in Jesus name, karena kasih Tuhan. Dan baju ini, kain yang Pastor dikasih, dijadikan baju. Dan ini pertama kali Pastor pakai baju sembuh kanker. Maksudnya adalah apa? Ini adalah pemberian dari seorang bapak yang dimana dengan tulus dia berikan, yang waktu Pastor doakan juga jujur. Itu sebagai manusia kita rasa gimana gitu. Makanya Pastor Randy tidak mau minta persembahan, tidak mau jalankan kolekte, ya, karena saya tidak mau lah pokoknya. Bahkan kalau saudara datang ke IHS Balikpapan onset ada ibadah, saudara tidak perlu bawa oleh-oleh, kasihan, tidak perlu. Karena kalau pastor sudah terima sesuatu dari saudara-saudara, itu jadi beban mental, kasihan. Contoh. Waktu 2 minggu lalu, pastor ini disapa bapak ini, akhirnya dia datang, dia kasih ini, pastor, ada berkat oleh-oleh, dan ternyata isinya dalam itu ada juga amplang, ciri khas makanan di sana ya, sama kain ini. Nah, sambil dikasih dia memo bahwa pastor, saya ada sakit kanker. Waduh, itu secara manusia, wah, lebih baik sih jangan terima apapun juga. Saya melayani dengan tulus gitu. Lah, tapi Bapak juga ini kasih kepada hamba Tuhan dengan tulus juga. Ya, kiranya Tuhan menolong semua apa yang didoakan, boleh menjadi berkat dan juga jawaban kerinduan dari Bapak terkasih ini. Puji Tuhan, akhirnya setelah doa seperti hari Minggu ini, mereka didoakan, lalu siangnya langsung kembali lewat pesawat lewat Jakarta. Saat Jakarta, hari Senin, memang Bapak sudah cerita dia akan bisa langsung pulang, udah rasa lebih enak. Dan hari Senin katanya dia lapor, dia belum ke Babel dulu karena mau cek di rumah sakit di Jakarta. Dan saat dia sampaikan itu, ya Pastor ucapkan terima kasih sudah datang ikut beribadah di Geraha Yes Balikpapan bersama Pastor Andy. Sudah, akhirnya Selasa, Rabu, kalau tidak salah Kamis apa Jumat itu tidak ada kabar. Wah, saya pikir mungkin sudah pulang ke Bangka Belitung atau mungkin sudah dapat hasil ceknya dan mungkin hasilnya pemulihan, atau mungkin tidak sesuai apa yang diharapkan, atau macam-macam lah. Kita manusia berpikir ini seperti itu ya, kadang-kadang datang menghantui, datang menyerang, intimidasi macam-macam. Termasuk hamba Tuhan juga bisa seperti itu alami. Yang bisa bikin kuat hamba Tuhan ya dia doa dan puasa. Akhirnya kalau tidak salah hari Jumat akhirnya dapat info bahwa hasil check up, hasil lab, hasil apapun itu termasuk dari dokter mengatakan bahwa kankermu sudah aman. Hasil lab menyatakan dia sudah clear. In Jesus name, semua karena Tuhan Yesus. Jadi ini baju yang saya pakai adalah baju kanker sembuh. Yeay! Sehat-sehat ya Bapak Lukas Hari. Umur panjang. Nanti kalau Pastor Andy ke Babel atau ke Bangka Belitung, nanti tolong ya teman Pastor Andy melayani di sana. Sapa-sapa keluarga-keluarga dan juga orang-orang percaya. Yes. Yesus tabib yang ajaib. Dia adalah dokter di atas segala dokter. Puji Tuhan. Saya
punya banyak kesaksian tentang hal ini, namun selalu kita mengutamakan firman Tuhan sebagai dasar daripada kesaksian iman kita dan juga tuntunan kehidupan orang percaya. Yuk kita time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hari ini Pastor mau seringkas mungkin, sesingkat-singkat mungkin, karena saudara pasti mau ibadah di gereja masing-masing kan? Atau mungkin juga ada yang mau datang ibadah di Grace Balikpapan, karena tadi dapat info sudah ada yang berdatangan di Balikpapan di tempat ibadah yang dimana bersama-sama Pastor Andy Simon. Ya, pasti di kota lain, di gereja lain, saya berdoa semuanya gereja penuh semarak puji-pujian yang dibawakan jiwa-jiwa untuk Yesus Kristus. Amin. Yesus tabib yang ajaib, dia adalah dokter di atas segala dokter. Amin. Pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu sekalian berambil dari Injil Markus ya. Injil Markus pasal yang kedua ayat 17. Di sini kita perlu tahu sasaran daripada pelayanan Tuhan Yesus dan siapa saja nanti yang di sorga. Yes! Saya ulangi ya. Di Markus pasal 2 ayat 17 kita akan melihat di sini target sasaran, TO, target operandi Tuhan Yesus kepada siapa? Ada dua di sini. Dan kita bisa melihat di sini dari ayat ini kita tahu nanti di surga siapa aja yang ada di sana. Amin. Markus pasal 2 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Selamat mendengarkan. Bapak Ibu terkasih, puji Tuhan. Firman Tuhan, Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan hanya untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Dari ayat inilah inspirasi Bible, kisah nyata ini yang udah terjadi 2000 tahun yang lalu, Pastor angkat jadi tema hari ini. Yesus tabib yang ajaib. Dari apa yang kita baca satu ayat firman Tuhan ini, kita dapat pengertian bahwa Tuhan Yesus datang mencari orang sakit untuk apa? Untuk disembuhkan. Yang kedua, Tuhan Yesus datang mencari orang berdosa supaya mereka bertobat. Supaya orang berdosa dipanggil menjadi orang benar atau diubahkan atau diampuni sehingga dia menjadi orang benar. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi dari dua bagian ini saya melihat di sorga nanti ada banyak berkumpul orang-orang sakit yang sudah sehat dan orang berdosa yang sudah dibenarkan, yang sudah bertobat
atau istilah kata sudah lahir baru. Tentu kalau di sorga nanti banyak jiwa-jiwa yang sakit sudah sembuh, yang berdosa sudah dibenarkan, bertobat dan diselamatkan, sudah barang tentu seharusnya dan keinginan sorga, keinginan Bapa, hati Tuhan di gereja, di mana rumah Tuhan di muka bumi ini, tempat penggembalaan, tempat pelayanan, tempat orang-orang percaya melayani pekerjaan Tuhan. Di gereja akan dipenuhi dengan orang-orang sakit yang sudah disembuhkan, orang-orang yang berdosa, yang hidup dalam pertobatan, dan mereka menghasilkan buah pertobatan. Amin. Ini juga menjadi sebuah motivasi bagi Bapak Ibu sekalian, rekan hamba Tuhan. Apakah di gereja atau di mana wadah yang Tuhan percaya engkau melayani, apakah masih fokusmu kepada orang sakit supaya didoakan dan sembuh, orang berdosa didoakan, dilayani supaya bertobat? Ataukah fokus kita sudah ingkar dari dua hal ini? Contoh-contoh saja, apakah fokusmu sudah menyimpang? Bukan lagi dua hal ini, tetapi mungkin engkau fokusnya kepada orang-orang tertentu, pejabat-pejabat tinggi kah, orang-orang kaya kah, atau donatur kah? Hati-hati. Hati-hati. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Di dalam pembacaan kitab suci tadi, dia mencari dua. Satu, orang sakit untuk disembuhkan. Dua, orang berdosa untuk bertobat. Saya rindu pelayanan di Geraha YHS Balikpapan, sekalipun bukanlah gereja permanen dibandingkan gereja Bapak Ibu yang permanen, yang izinnya gereja, yang ada tanda salibnya besar sebagai simbol tempat ibadah, rumah ibadah atau gereja. Kalau tempat Pastor Andy kasihan, itu Geraha YHS. Ada aulanya, disebut hallnya untuk pakai kebaktian. Izinnya pun izin pemanfaatan untuk kebaktian. Pemanfaatan bukan gereja, tapi dipakai untuk kebaktian gereja. Pun demikian, saya punya kerinduan orang-orang yang datang, yang sudah datang. Itu mereka yang sakit disembuhkan, yang ketika datang berdosa, dia kembali ke kota masing-masing atau kembali ke gereja masing-masing. Karena saya bukanlah seorang penggembala yang baik, gembalamu sekarang ini adalah gembala yang terbaik yang Tuhan kasih, setia di gereja itu. Tapi saya rindu, sekalipun satu kali saya pernah melayani Bapak Ibu sekalian, kerinduanku saya mengatakan, saya rindu melihat orang sakit itu sehat, saya rindu melihat orang-orang berdosa berbalik dari jalan-jalan yang salah, bertobat dan hidup baru. Kenapa bisa saya punya kerinduan? Karena saya hamba Tuhan dan ini sebetulnya berasal dari kerinduan Tuhan Yesus sendiri. Dan kerinduan ini menjadi sebuah passion, sebuah hasrat.
Sehingga kalau hari ini saudara dengar, lihat, nonton, baca, banyak orang-orang sakit yang bersaksi merasa sembuh lewat pelayanan yang Tuhan percayakan dari seorang hamba Tuhan yang masih belajar, Pastor Andi Simon ini. Karena saya bawa dalam doa, saya mimpikan, saya punya hasrat, saya punya kerinduan, saya menaruh harap, saya percaya, saya beriman, Tuhan itu tabib di atas segala tabib. Saya tidak berpikir untuk menjadi orang kaya, saya tidak berpikir menjadi orang sukses, saya pun tidak berpikir untuk seperti hari ini bisa Tuhan percayakan viral, jadi berkat bagi banyak orang, jadi pembicaraan, jadi banyak kesaksian Yesus Kristus. Tapi saya berpikir satu hal dan saya terus menanam ini sampai rambut putih, sampai Tuhan panggil. Saya rindu melihat orang-orang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Saya rindu melihat orang-orang berdosa berbalik dari jalan yang salah dan datang kepada Yesus Kristus, bertobat sungguh-sungguh dan berbuah, menghasilkan buah yang tetap sampai di kerajaan sorga kelak. Dan kerinduan ini akhirnya berbuah-buah lebat, berbuah-buah manis. Katakan saja kesaksian kemarin setelah live streaming pagi seperti ini, Pastor cari sarapan dan ketemu dengan satu orang ibu di warung kopi. Kisah ini saya tahu lebih lengkap karena setelah siang atau sore kesaksiannya muncul di beranda Facebook Pastor Andi Simon. Ketika buka Facebook, muncul mungkin di tag atau ada nama Pastor Andi di sana, akhirnya bisa kelihatan. Dan ketika saya melihat, saya tersentuh. Dia membuat kesaksian lewat video diiringi dengan lagu instrumen Kebaikan-Mu Tuhan. Jadi kira-kira durasi itu 1-2 menit ya video itu. Saya nonton dan saya kaget. Ternyata ibu ini dia sedang lemah karena pasca operasi dan divonis kanker. Singkatnya, Pastor Andi ke warung kopi itu dan ketemu dan jabat tangan. Awalnya memang Pastor mau sarapan dan dia minta bolehkah mendoakan. Saya pikir ya silakan kalau mau datang ikut doa. Hari ini, hari Minggu pagi jam 8 ada kebaktian. Setelah kebaktian ada doa-doa kesehatan, ada doa-doa kesembuhan bagi mereka yang mau rindu didoakan. Lalu setelah itu ternyata ya situasi berubah dan dia minta untuk tumpahan tangan. Singkatnya saja, akhirnya kita berdoa memberkati di warung kopi ini. Setiap kali orang percaya berdoa itu pasti something happen. Ada sesuatu yang tidak biasa terjadi. Oke, saya tidak berlama-lama di sini. Akhirnya setelah itu saya tidak jadi sarapan. Saya tinggalkan warung kopi itu, ya karena juga mulai ramai. Orang-orang mulai berdiri, ada yang video macam-macam. Sudah kembali. Sudah selesai. Itu pelayanan yang saya lakukan setiap hari. Lalu sorenya ternyata
ada yang merekam, dan waktu merekam itu cerita lebih lengkap. Ternyata dia sudah berdoa untuk dikuatkan atau rindu banget mendapat doa kesembuhan dari hamba Tuhan. Dan ternyata ada rekannya, kenalannya kah, soulmate-nya, sahabatnya gitu, tumben ajak ke warung kopi itu. Akhirnya dia ikut, sambil dia cerita, udah tiba-tiba Pastor Randy juga tidak janjian datang. Waktu datang itu dia senang sekali. Singkatnya udah terjadi, kita mendoakan, dan dia cerita di video itu waktu didoakan dia merasakan kesembuhan, bahkan bergetar seluruh tubuhnya dan air matanya mengalir. Bahkan ternyata seputar orang di sana ikut merasakan hal yang sama, karena doa dalam nama Tuhan Yesus yang disertai iman dan hasrat passion ini akan membawa hadirat Tuhan dimanapun berada. Bukan saat kebaktian saja, di jalan-jalan, termasuk di warung kopi. Ibu terkasih, Pastor Randy tidak hafal namanya. Kalau kamu menonton ini, terima kasih. Saya berkesempatan untuk mendoakan ibu di warung kopi kemarin. Puji Tuhan. Ini yang saya cerita semua. Kenapa? Saya cerita semua, saya hamba Tuhan sendiri udah disembuhkan. Dan siapa yang sembuhkan saya? Tuhan Yesus. Jadi pelayanan ini yang ada, mungkin ada yang mencela, mungkin ada yang tidak setuju. Kenapa ini pelayanan terlalu menonjol kesembuhannya? Karena tadi salah satu bagiannya Tuhan Yesus juga datang, memang dia sebagai tabib, dan dia mencari orang sakit agar terima sehat, agar menjadi sembuh. Dan yang kedua, Tuhan Yesus datang untuk mencari orang berdosa, memanggil orang berdosa supaya mereka bertobat. Seperti ada kisah dalam Injil Markus pasal yang kelima, Bapak Ibu sekalian, ya. Pastor Rindu menceritakan sedikit kisah dari satu bagian Injil Markus pasal yang kelima, ayat 25 sampai ayat 29. Injil Markus pasal 5 ayat 25 sampai 29. Puji Tuhan. Dikatakan di situ ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Jadi katakan ada seorang perempuan yang sudah sakit 12 tahun. Sakit perempuan ini pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobatin oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Maksudnya perempuan yang sakit 12 tahun ini, dia sudah coba ke tabib, tetapi ternyata dia tidak mengalami perubahan. Kesehatannya belum juga kunjung membaik. Bahkan uang yang dia punya sudah habis untuk biaya berobat di tabib. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Maksudnya itu tidak ada perubahan, belum membaik.
atau tidak kunjung sembuh gitu. Ayat 27, perempuan ini sudah mendengar berita-berita tentang Yesus Kristus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Aku akan sembuh. Perempuan ini yang sedang sakit, dia mengharapkan karunia itu datang. Karunia apa yang dia harapkan? Dari seorang perempuan yang sakit sudah belasan tahun, hanya satu. Dia menunggu karunia kesembuhan. Dia sudah coba berusaha, termasuk ke tabib-tabib yang ada di negerinya. Sampai uangnya habis, bisa bayangkan. Tapi dia belum mendapatkan karunia itu, yaitu karunia kesembuhan. Hingga suatu hari dia datang kepada Sang Pemberi Karunia. Sang Pemberi Karunia itu datang. Dan perempuan ini percaya. Dia meminta karunia, dia memohon karunia, bukan yang lain. Dia memohon karunia kesembuhan. Dia yakin. Dari mana dia yakin? Dia mendengar banyak kesaksian bahwa satu pribadi ini suka menolong, termasuk menyembuhkan orang-orang sakit. Sementara perempuan ini yang sudah belasan tahun sakit. Bapak Ibu sekalian, satu hari saja saudara sakit saraf kejepit, itu susah tidur kalau sudah kumatnya datang. Betul nggak? Dan saat itu hanya yang bisa memahami orang yang pernah mengalaminya. Dia sangat butuh itu lebih daripada apa yang dia perlukan. Hanya butuh kesembuhan. Perempuan ini mengalami sakit belasan tahun. Dia merindukan karunia itu. Dan dia datang kepada Sang Pemberi Karunia. Namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan saat dia menghampiri, dia menjamahnya dengan seruan, dengan harapan. Di dalam Injil Markus pasal yang kelima ayat 29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Dia menerima karunia itu ketika Sang Pemberi Karunia datang. Dia menerima karunia kesembuhan. Dan itu adalah pertama kali sejak belasan tahun dia merasakan tubuhnya sehat. Wow. Wow.
Bapak Ibu terkasih, kalau hari ini kita berkata, iya kan dia menjamah jumbai Tuhan Yesus, dia menghampiri Tuhan secara real dan nyata. Terus kita bagaimana sekarang? Doa. Doa. D-O-A, doa. Doa dalam nama Tuhan Yesus, dia pemberi karunia itu. Bapak Ibu terkasih, kalau saudara hari ini sedang sakit dan engkau sudah coba berbagai macam tabib, dokter, obat dan tidak kunjung sembuh, saya sebagai hamba Tuhan, sesuai Injil yang saya bacakan, coba deh Bapak Ibu sekalian berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Atau saudara-saudara bisa coba minta hamba Tuhan di mana engkau tinggal berjemaat, minta bantu doa. Karena hamba Tuhan itu juga salah satu wakil Tuhan di bumi ini dipercaya yang bisa menyalurkan kuasa Tuhan, termasuk bisa mengalirkan karunia Tuhan. Karena hamba Tuhan disertai dengan karunia-karunia itu. Banyak karunia dalam Bible, tapi yang kita sedang fokus bicara soal kesembuhan. Karena hari ini banyak banget form doa yang masuk, atau orang-orang yang datang kepada hamba Tuhan, mohon minta kasihan kesembuhan. Kiranya apa yang Pastor share ini bisa menguatkan saudara-saudara sekalian. Bukan berarti saya share ini membuat saudara datang cari Andi Simon, tidak. Tapi saya mau cerita bahwa Tuhan Yesus, dia adalah penyembuh. Not me, saya bukan penyembuh. Saya nggak bisa menyembuhkan, saya tidak pintar menyembuhkan orang sakit. Tetapi saya kenal siapa yang bisa menyembuhkan, dan pribadinya hanya satu. Di bumi dan di surga namanya berkuasa. Orang-orang yang datang kepada dengan sungguh-sungguh percaya tidak dikecewakan, tidak ditolak, tidak dibuang. Sekali lagi, saya bukan penyembuh. Penyembuh not me. Tapi saya kenal siapa itu penyembuh sejati. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan apa yang kita baca firman-Nya, surat cintanya hari ini, ternyata salah satu yang membuat dia datang ke dalam dunia. Dia mencari orang-orang sakit, bukan untuk dikutuk, bukan untuk dihakimi, bukan untuk dibully, bukan untuk ditakut-takuti, dan dia tidak menaruh ketakutan yang berlebihan dalam hidupmu. Kalaupun harus takut, takutlah kepada Dia, Sang Pemberi hidup. Tapi Dia datang ke dalam dunia, Dia membawa dua hal, yaitu apa? Dia mencari orang sakit supaya disembuhkan, Dia mencari orang berdosa supaya bertobat dan diselamatkan. Puji Tuhan, datanglah kepada Tuhan Yesus, selamat beribadah di gereja manapun engkau beribadah. Asal itu gereja diakui oleh pemerintah, sah secara hukum, ya, dan mengajarkan Bible, Injil Yesus Kristus. Di situ engkau bertumbuh, di situ engkau juga akan didoakan dan boleh menaikkan doa-doa dalam persekutuan orang-orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman saya beritakan, kalau firman Tuhan Yesus, kalau di pelayanan ini Tuhan banyak melakukan perkara-perkara yang luar biasa, dicurahkan karunia-Nya di kota, di negara manapun engkau tinggal,
Tuhan Yesus berkuasa, Dia juga mencurahkan karunia, lawatan, doa-doamu dijawab. Mari kita bersyukur. Tuhan Yesus, terima kasih, bersyukur banget boleh mendengar sabda firman-Mu, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berdosa mereka dipimpin Roh Kudus saat ini bertobat. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, semua kita sudah menerima firman Tuhan. Dan sebelum Pastor akan lanjut pelayanan onsite, Pastor akan memberkati air minum saudara-saudara sekalian. Khusus hari ini, seperti yang Pastor katakan bahwa dalam minggu ini Pastor dapat berkat dari YouTube ada 5 juta, ya. Dan Pastor pakai berkat itu untuk beli air saja untuk saya bagikan. Jadi berkat saya dapat, saya tabur lagi untuk pelayanan. Nah, menjadi air seperti ini. Ya, jadi hari ini, hari Minggu pagi, ya, Pastor Andi akan membagikan secara cuma-cuma dan mendoakan. Kiranya saudara-saudara yang selama ini banyak kesaksian didoakan, banyak yang sembuh. Kemarin dapat kesaksian, ada yang kataraknya sembuh, paru-parunya sembuh, banyak. Semuanya data-data lengkap. Jadi Pastor bicara ini bukan hoax atau bukan hiperbola atau lebay, tapi semua ada informasi dari pesaksi sendiri. Nah, kalau saudara-saudara hari ini pas misalnya berkesempatan atau pas kebetulan tidak sengaja datang atau pas di Balikpapan, khusus hari ini Pastor karena cerita ada dapat berkat, saya membagikan juga air healing water ini secara gratis dan cuma-cuma. Ingat ya, pelayanan Pastor Andy ini semuanya gratis dan cuma-cuma, ya, tanpa mahar, tanpa kolektor. Atas dasar karena saya sudah menerima kuasa Tuhan juga cuma-cuma, dan Tuhanku menyuruh saya, kamu harus juga mendoakan orang sakit, lakukan dengan cuma-cuma, ya. Air ini jadi air berkat. Dan saya ingat firman Tuhan juga dalam Injil Matius pasal 10 ayat 42. Di sana Tuhan ajar saya, barang siapa memberikan 1 gelas saja air putih kepada sesamanya, ia tidak kehilangan upahnya. Hari ini Pastor bagi-bagi air doa ini bukan 1 gelas, tapi 1 botol kemasan kecil. Saya rindu apa yang Tuhan firmankan juga menjadi bagian hidupku. Amin. Puji Tuhan. Itu tadi tambahan. Sekarang Pastor memberkati. Diberkatilah air minum ini dalam nama Tuhan Yesus menjadi air berkat kesembuhan bagi engkau yang minum atau saudara-saudara yang memberi, bagi mereka yang membutuhkan, yang percaya ada kesembuhan ilahi. In Jesus' name. Amin. Pastor minum, saudara minum silakan. Saudara-saudara mau kasih kepada yang lain juga silakan. Jadi berkat ya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, sekarang Pastor minta izin mau mendoakan saudara-saudara yang dalam kondisi lemah tubuh, yang dalam proses pemulihan atau yang sedang sakit. Doa ini untuk Anda yang sedang sakit. Dimanapun kau berada,
saat engkau mendengar doa ini, kesembuhan terjadi di tubuhmu. Apakah saudara percaya? Amin. Apakah saudara siap saat ini? Amin. Kalau iya, angkat tanganmu atau berikan tanda bahwa engkau percaya kuasa doa kesembuhan ilahi. Setiap mereka yang angkat tangan atau memberikan tanda percaya doa kesembuhan ilahi, saat ini aliran kesembuhan, aliran kesembuhan, aliran kesembuhan mengalirlah di tubuhmu. Haleluya! In Jesus' name, jadilah engkau sembuh. Tubuhmu diberkati, sakitmu pergilah selama-lamanya, dan sehatlah karena kasih dan kuasa Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang biasa barusan doakan, habis ini saudara bisa makan secukupnya, minum air secukupnya, dan pulihlah kekuatanmu dengan keajaiban Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian, ini saja yang bisa Pastor share hari ini. Ya, nanti mau request-requestnya besok saja ya, karena mau siap-siap. Ini ada bikin form doa lagi, lalu setelah itu akan memimpin kebaktian onsite dengan jiwa-jiwa yang sudah berdatangan saat ini. Selamat ibadah di gereja masing-masing. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Oh ya, tambahan. Jadi untuk di Balikpapan ibadah onsite itu bersama Pastor Andy pagi ini jam 8 WITA ya. Pengalaman yang sudah itu yang datang banyak, kursi penuh, sementara kami kursi terbatas. Jadi kalau saudara semisal mau datang biar dapat tempat, saran Pastor Andy datang sebelum jam 8 ya. Puji Tuhan, itu saja. Yesus memberkati semuanya. Shalom, 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 shalom. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya.